Oke. Berikutnya adalah kita membahas tentang bradikardi. Salah satu komplikasi SKA itu bisa dalam bentuk bradikardi, bisa dalam bentuk takikardi. Nah, ini juga bisa akibat si SKA, bisa juga karena non SKA. Jadi, bradikardi itu apa sih sebenarnya? Bradikardi itu apabila heart rate itu kurang dari 60 menit. Itu sudah bisa kita sebutkan sebagai bradikardi. Jadi tipenya apa aja? Bisa dalam bentuk tipe yang disebut irama sinus bradikardi. Kemudian apa aja sinus bradikardi itu bisa karena apa? Bisa karena mungkin pasien ini mengkonsumsi obat-obatan yang akibat menyebabkan denyutnya lambat seperti beta blocker, kemudian mengkonsumsi golongan digoxin, atau seperti kalau kalsium channel blocker yang non dihidropiridin yang melambatkan seperti diltiazem. Mungkin mengkonsumsi obat-obat semacam itu, ya jelas otomatis heart rate-nya akan rendah, cenderung bradikardi. Kemudian siapa lagi yang bisa menjadi mengalami sinus bradikardi? Yang kedua adalah atlet atletik biasanya, karena dia terbiasa lari, mungkin sepeda, jantung dipicu dan sudah terlatih, dia sekali pompa itu bisa menghasilkan cardiac output yang mencukupi sehingga tidak memerlukan heart rate yang tinggi. Jadi orang-orang atletik itu, atau bukan atletik, orang-orang biasa olahraga berat seperti apa namanya, dia rutin lari, olahraga, atau enggak usah seperti itu. Mungkin pekerja berat seperti, maaf, tukang becak, petani, itu menyangkut, itu kadang-kadang mereka cenderung bradikardi. Tapi bukan suatu masalah sebenarnya. Itu karena memang kebiasaan mereka sehingga heart rate-nya tidak perlu tinggi. Dengan heart rate seperti itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan dari tonus vagal. Biasanya karena orang-orang nyeri itu nyeri sekali sampai menekan vagal atau muntah. Jadi karena vagalnya juga. Jadi kalau tonus vagal itu ditekan, jadi peningkatan vagal tone, otomatis pasien dalam kondisi menurun heart rate-nya, jadi ke arah bradikardi. Tapi kalau vagal tone ini kita normalkan kembali, otomatis heart rate akan ke normal. Yang kedua, bradikardi ini bisa disebabkan oleh sick sinus syndrome, S3S ya. S3 ini akibat dari sinus SA node-nya itu bermasalah. Entah karena faktor degeneratif atau faktor-faktor lain karena penyakit. Mungkin gangguan elektrolit, orang-orang dengan CKD, di mana didapatkan hiperkalemi tinggi, nah itu bisa. Gambarannya seperti apa? Bisa sinus paus atau Ares, bisa dalam bentuk berubah-ubah. Kadang takikardi, kadang bradikardi tanpa dipicu oleh apapun. Yang berikutnya adalah gambaran dari adanya AV block. Jadi atrioventricular block, di mana di sini ada 3 derajat, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Derajat 1 itu akan ada tanda ke arah PR interval. Jadi kalau derajat 2 itu ada QRS yang hilang, dan derajat 3 itu tidak ada hubungan antara atrial dan ventricle. Jadi dari 3 kondisi tadi, ini tadi yang saya sebut sebagian tadi, itu bisa disebabkan oleh kondisi infak, SKA, kemudian neurogenic refleks, toksikologi akibat obat-obatan, CA-senol blocker atau beta blocker atau digoxin. Kemudian kondisi metabolik yang saya sebut tadi sebagai hiperkalemi atau hipokalemia. Endokrin, di mana dia didapatkan hipotiroidisme atau mungkin ada yang hipertiroid. Kondisi lingkungan, adanya hipotermi, kemudian ada infeksi yang melibatkan jantung, antara lain Chagas disease, Lyme disease. Ini adalah
kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan bradikardi. Apa obatnya? Nah, pilihannya apa di sini? Ada satu, kalau kita ketahui penyebabnya, obati penyebabnya. Kalau seperti hiperkalemi mungkin, obati hiperkaleminya. Atau mungkin hipotiroidnya diobati. Kemudian atau dia konsumsi obat-obat beta blocker, kalsium channel blocker, digoxin, stop obat itu. Jadi, kemudian yang kedua adalah kita harus memastikan pasien ini adalah kondisi stabil atau tidak stabil. Yang ketiga pilihannya adalah tidak perlu diapa-apain. Kemudian ada yang dengan medikasi, dengan obat-obatan. Kemudian ada yang perlu dibantu dengan alat pacu jantung. Atau sampai yang namanya yang permanen. Kejadian untuk pengobatan sih tidak terlalu banyak ya. Jadi karena kesulitan pasien untuk dilakukan evaluasi. Nah, obat-obatan di sini. Obat yang kita berikan apakah? Jadi adalah salah satunya adalah atropin kalau kita mau meningkatkan heart rate. Di sini adalah kompetitif antagonis untuk asetilkolin pada muscarinic receptor. Dia meningkatkan heart rate baik dengan menurunkan vagal tone. Kemudian dosisnya sampai maksimum 3 mg. Jadi berguna untuk vagali mediated. Jadi bradikardi yang disebabkan oleh vagal atau blok yang lebih tinggi. Kita tidak menyarankan untuk pemberian pada pasien-pasien dengan total AV block. AV block derajat 3 karena tidak ada gunanya. Malah akan memperburuk. Jadi atropin, kalau memang Anda semua bisa membaca EKG dan bradikardi ini ternyata gambarannya adalah total AV block atau AV block derajat tinggi, kita tidak menyarankan untuk menggunakan atropin karena tidak ada gunanya, malah memperburuk kondisi pasien. Tetapi kalau Anda semua tidak bisa, mungkin Anda tidak bisa membedakan ini total AV block bukan ya? Mungkin ya pilihannya tidak apa-apa. Daripada tidak diapa-apakan, berilah atropin. Kemudian pilihan lainnya adalah adrenalin. Ini adalah golongan non-selektif alfa beta agonis, meningkatkan tekanan darah dan heart rate. Pemberiannya dengan pump biasanya 2-10 mikro per menit. Atau isoprenalin, itu adalah selektif beta agonis. Resikonya adalah hipotensi. Kemudian dia ada positif inotrop dan positif chronotrop. Pemberiannya adalah 1-4 mikro per menit atau bisa pakai dopamin 2-10 mikro per kilogram berat badan per menit. Tadi obat, cara pilihannya tadi bisa obat, bisa sekarang dengan pacing. Apabila ternyata total AV block, nah pilihannya kan bukan atropin sebenarnya kalau memang kita bisa baca total AV block. Jadi kita bisa berikan pemberian pacemaker temporer. Jadi pacemaker itu temporer itu ada 2. Transkutan, ada yang namanya transkutan, ada yang perkutaneus. Transkutan itu kita bisa pakai defibrilator yang memang ada settingan untuk pacemaker. Jadi nanti akan kita sambungkan, ada alatnya sendiri, jadi kabelnya disambungkan ke defib, di mana patch, dia dalam bentuk patch ya, seperti AED begitu, dan setting taruh di daerah basal sama apex, dihubungkan ECG-nya, kemudian ke defib untuk di setting di mode passing. Kemudian kita set heart rate-nya, rata-rata kita setting 70 kali per menit. Kalau kita memberikan transkutan pacing 1, nyeri, karena kayak kesetrum. Jadi kayak ditusuk-tusuk begitu itu. Jadi kita disarankan pemberian sedasi, jangan sampai kesakitan.
Nah, nanti baru kita pasang, kita kita tempel sampai nanti terdapat capture gambarannya itu QRS-nya itu menjadi lebar, ada di depannya ada spike, kemudian diikuti oleh QRS lebar. Jadi ini amplitudenya adalah fix 10 mA atau di atas. Kalau memang sampai 130 mA tapi tidak tercapture, tidak bisa terstimulasi miokardnya, ya kita pakai pedal. Tapi ini jarang. Ini hanya sementara aja. Transkutan pacing itu hanya sifatnya sementara aja sampai bisa kita lakukan percutaneous pacing temporer, TPM, temporer percutaneous pacing pacemaker. Jadi atau biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang sinus bradikardi mau operasi. Nah, supaya safe, padahal nggak ada masalah, sudah kita evaluasi nggak ada penyebab, kita bisa berikan transkutan selama operasi. Nah, ini yang temporary ya. Jadi transkutan tidak bisa lama-lama karena sakit, kita harus sedasi. Berikutnya adalah harus disiapkan untuk temporary pacing melalui transvenous. Jadi kita melakukan melalui vena. Biasanya kita melakukan vena femoralis. Sampai kateter itu masuk ke right ventricle, di mana nanti terjadi gambaran di situ adalah gambaran QRS-nya lebar. Dan temporary pacemaker ini pun tidak bisa lama-lama. Karena kalau kita pasang di vena femoralis, pasien harus tidak baring lama, maksimal 2 minggu. Karena kalau tidak baring lama itu itu adalah tusukan itu alat langsung masuk ke jantung, bisa terjadi port di entry, terjadi myokarditis nantinya atau endokarditis. Jadi nggak boleh lama. Yang kedua adalah resiko terjadi DVT, deep vein thrombosis, karena pasien imobilisasi tidak bergerak sama sekali. Jadi memang tidak boleh terlalu lama. Kalau memang setelah 2 minggu irama jantung itu tidak kembali ke irama jantung yang normal, barulah kita lakukan yang namanya permanent pacemaker. Jadi untuk bradikardi itu yang harus kita evaluasi adalah ini satu. Kalau Anda semua bisa membaca ECG lebih gampang. Jadi ini bradikardi yang apa dulu? Tergolong yang mana dulu? Kalau ada total AV block, jangan diberikan atrofin. Tetapi kalau memang susah untuk membedakan bahwa ini total AV block atau bukan, Anda diperbolehkan untuk memberikan atrofin. Yang kedua, kita harus cari penyebabnya. Penyebabnya apa sih bradikardi ini? Apakah adanya gambaran stem SKA sebelumnya iskemi, kemudian ada gambaran karena penggunaan obat-obatan, atau metabolik adanya hiperkalemi atau hipotiroid. Itu yang harus kita evaluasi dan kita terapi. Jadi kemudian apa yang dilakukan? Berilah atropin 2 sampai 2 mg, maksimum 3 mg ya. Kemudian pemberian adrenalin. Apabila sudah atropin sudah maksimum dos, berarti kita tidak bisa memberikan atropin lagi. Pertimbangan adalah pemberian adrenalis infus, atau tadi ada pilihannya adalah bisa dengan dopamin. Tujuannya hanya untuk memperbaiki hemodinamik. Nah, kalau sudah begini, ya pilihannya adalah pemberian pacemaker. Kalau memang mungkin kita tidak punya ya, adanya cuma transkutan, nggak punya PCI untuk nggak punya untuk lab cat, nggak ada alat-alat untuk temporer percutaneous, tidak ada. Boleh diberikan transkutan spacing, tapi jangan lupa disedasi. Kita setting rate-nya sekitar 70 kali per menit dengan
amplitudonya 10 mm ampere. Sampai bisa dinaikkan sampai QRS itu terpacu, didapatkan QRS lebar. Nah, kalau sudah begini, ya kita harus rujuk ke kardiologis, di mana untuk dipasang pacemaker yang transvenus, yang nanti akan dilanjutkan ke permanen pacemaker apabila tidak ada perbaikan selama 2 minggu. Kalau untuk ACLS sekarang ACLS untuk apabila Anda semua mendapat bradikardi itu tidak dibedakan, tidak disuruh wajib untuk membaca EKG. Pokoknya dapat bradikardi dan itu simptomatik, ada keluhan, berikan atropin. Atropin dosis maksimal sudah tercapai, masih bradikardi dan masih dengan simptomatik, bisa diberikan adrenalin, norepinephrine ataupun dopamin, dopamin sampai dipersiapkan untuk pemasangan pacemaker. Kalau punya transkutan lebih baik transkutan, jangan lupa sedasi. Kalau ada fasilitasnya di situ untuk lab cat-nya bisa dilakukan pemasangan transvenous pacing temporer yang harus disonding juga untuk permanen pacemaker. Itu untuk yang bradikardi. Kemudian